Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Ibu harap kalian tetap menjaga kesehatan, terutama protokol kesehatan ya di rumah. Nah, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang pengumpulan data. Nah, anak-anak ibu semuanya, ada yang tahu nggak sih apa itu data? Data adalah pengumpulan keterangan yang benar dan nyata. Nah, maksudnya adalah misalkan ada orang yang bertanya tentang keterangan data, maka kita harus menjawab dengan benar dan nyata sesuai keterangan yang tersedia. Berdasarkan pemerolehannya, data terbagi menjadi dua. Ada yang tahu apa? Baik, jadi di sini adalah sudah ibu tuliskan data primer dan data sekunder, di mana pemerolehan data yang dilakukan secara langsung. Data sekunder, pemerolehan data yang dilakukan secara tidak langsung. Jadi yang primer itu secara langsung dan sekunder itu secara tidak langsung. Nah, maksud dari contoh data primer dan data sekunder adalah data primer tadi kan pemerolehan data yang dilakukan secara langsung. Jadi misalkan kita ingin mengecek berapa jumlah siswa di 5C. Nah, kita harus menghitung dari A sampai Z. Jadi misalkan di urutan nomor absen 1 itu ada Andi. Jadi dimulai dari Andi sampai absen terakhir. Sedangkan data sekunder pemerolehan data yang dilakukan secara tidak langsung, maksudnya adalah kita tidak perlu datang langsung ke kelas tersebut, melihat saja dari data perolehan keseluruhan siswa yang ada tertera di kantor guru tersebut. Nah, kembali lagi ke pengumpulan data, di mana data tersebut mempunyai metode. Nah, yaitu metode pengumpulan data. Maksudnya adalah metode pengumpulan data ini adalah merupakan bentuk cara atau teknis yang dapatkan untuk mengetahui data tersebut. Nah, dari metode pengumpulan data tersebut ada beberapa teknik atau cara yang dapat kita lakukan dari memperoleh data tersebut. Yang pertama ada melalui tes. Biasanya ibu guru dan bapak guru melakukan tes seperti harian atau pengayaan di tiap minggu. Nah, di situ kita akan mengetahui perolehan atau peningkatan prestasi yang dialami oleh siswa. Apakah itu mengalami penurunan atau mengalami penaikan. Dan selanjutnya di sini ada bertanya langsung, di mana arti dari bertanya langsung itu adalah kita sebagai penanya harus menyiapkan beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada sumber, seperti apa makanan kesukaan dan atau apa warna kesukaanmu dan lainnya. Yang ketiga ada isian singkat, yaitu di mana kita sebelumnya harus menyediakan kertas yang sudah kita tuliskan pertanyaan singkat seperti nama lengkap, tanggal lahir, tempat tanggal lahir, nama orang tua. Yang ketiga ada isian singkat, di mana kita harus menyediakan kertas yang sudah berisi pertanyaan-pertanyaan singkat seperti biodata, di mana biodata tersebut tertera seperti nama panggilan atau nama lengkap, tempat tanggal lahir, nama orang tua, nomor orang tua, dan alamat rumah. Dan yang keempat ada pencatat langsung. Maksudnya adalah kita dapat mencatat langsung data atau keterangan yang benar tersebut secara langsung. Misalkan di sebuah sekolah 1 bulan sekali mengadakan pengukuran tinggi badan dan menimbang siswa tersebut. Jadi siswa tersebut dikumpulkan secara absen, secara urutan kelas, maka nanti berurutan siswa akan mengukur dan menimbang berat badan dibantu oleh petugas, dan petugas tersebut catat waktu itu juga berapa tinggi dan berat siswa tersebut. Nah, sampai di sini ada tidak siswa-siswa ibu yang ingin bertanya atau kurang paham? Ibu harapkan kalian paham dengan materi-materi yang sudah ibu sampaikan sebelumnya dari awal sampai sekarang. Nah, sampai di sini ada tidak siswa-siswa ibu yang ingin bertanya atau kurang paham? Ibu harapkan kalian paham dengan materi-materi yang sudah ibu sampaikan sebelumnya dari awal sampai sekarang. Nah, di sini ibu telah tuliskan salah satu contoh tugas yang akan kita kerjakan bersama-sama, yaitu dalam satu kelas terdapat bermacam-macam siswa dari asal kotanya. Pertama ada Ani, Dita, dan Surya berasal dari Surabaya.
Dan Denny, Cahya, Joko, dan Siti berasal dari Malang. Sedangkan Hadi dan Juno berasal dari Yogyakarta. Perintahnya, buatlah tabel berdasarkan data siswa tersebut berdasarkan kota mereka berasal. Seperti tabel yang telah bikin di sini dengan keterangan nama siswa, kota asal, dan jumlah. Dan di sini juga telah kita tuliskan bersama-sama tadi, yaitu Ani, Dita, dan Surya berasal dari Surabaya. Lanjut di Denny, Cahya, dan Siti yang berasal dari Malang. Nah, selanjutnya Hadi dan Juno yang berasal dari Jakarta. Nah, setelah kita menuliskan asal-asal dari nama siswa tersebut, di sini akan kita jumlahkan, yaitu Ani, Dita, dan Surya berasal dari Surabaya. Maka yang berasal dari Surabaya ada Ani, Dita, dan Surya, yaitu 3. Yang berasal dari Malang ada Denny, Cahya, Joko, dan Siti, yang berarti ada 4 siswa yang berasal dari Malang. Sedangkan yang berasal dari Jakarta ada 2 orang, Hadi dan Juno. Nah, selanjutnya di sini akan kita hitung dari yang kecil hingga terbesar. Nah, baik, kita tuliskan yang berarti dari Jakarta ya, karena Jakarta dari yang paling kecil. Jakarta 2 orang, yaitu lanjut ke Surabaya. Surabaya ada 3 orang. Yang ada Malang, yang paling banyak orang yang berasal dari Malang, yaitu 4. Jadi yang pertama Jakarta, ada Surabaya dan Malang. Jakarta dengan 2 orang, Surabaya dengan 3 orang, sedangkan Malang ada 4 orang. Nah, jadi itulah materi kita tentang pengumpulan data. Nah, Ibu harapkan anak-anak Ibu semuanya dapat melatihkan lagi atau mengerjakan lagi contoh-contoh soal lainnya di rumah. Ini akan kita lakukan bersama lagi di minggu depan. Nah, akan kita koreksi bersama-sama apakah masih ada yang salah atau sudah benar semuanya. Tapi Ibu harapkan kalian semua sudah benar dan dapat melakukannya dengan baik ya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Alangkah lebih baiknya kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya dan patuhi protokol kesehatan.